Selamat hari Minggu dan Salam. Majelis Jemaat GPM Marbali kembali menyapa jemaat sekalian dalam Warta Jemaat edisi 18 Juni 2023. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat berkebaktian. Kiranya kesetiaan kita dalam setiap kebaktian membawa berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, dan simpatisan yang ingin menjadi jemaat tetap pada Jemaat GPM Marbali, diharapkan dapat menghubungi majelis jemaat atau pengurus unit dan atau langsung ke kantor jemaat setiap jam kerja. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, jabatan warga gereja profesi, serta kebahagiaan jemaat lainnya. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak, Ibu warga jemaat yang sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia. Majelis Jemaat menopang doa pergumulan bagi anak-anak Tuhan di Jemaat GPM Marbali yang sementara mengikuti pendidikan perwira Polri, pendidikan pembaretan PNI, persiapan sidang ujian skripsi, seminar gelar doktoral, dan tes seleksi masuk Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Semoga seluruh proses dikendalikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Majelis Jemaat mengucapkan selamat atas kelulusan siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, serta selamat atas kenaikan kelas bagi semua siswa SD dan SMP, SMA, SMK, se-Jemaat GPM Marbali. Selamat menempuh pendidikan pada tahun ajaran baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat atas partisipasinya dalam kegiatan bakti kesehatan dan lomba dayung sampan menyongsong HUT Bayangkara Republik Indonesia ke-77. Mari bersama Polri kita kuatkan persatuan dan kesatuan bangsa melaksanakan pemilu damai demi Indonesia maju. Bersama kami Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah informasi pelayanan dan keuangan sepekan. Satu, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada semua umat dan pelayan yang telah berpartisipasi aktif melaksanakan perkunjungan rutin jemaat menyongsong Perjamuan Kudus bulan Juli 2023. Kami umumkan kepada jemaat bahwa peserta Perjamuan Kudus berjumlah 741 orang dengan rincian 701 di gereja dan 40 orang di rumah jemaat. Mohon topangan doa jemaat untuk persiapan dan pelaksanaan sakramen dimaksud. 2. Diinformasikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi 3 orang anak Tuhan pada Minggu 25 Juni 2023. Adapun nama-nama mereka adalah sebagai berikut. 1. Alfred Zayden Abdiel Leonupun. 2. Abigail Eltin Jovanka Leonupun. 3. Felicia Amoreisa Tiweri. Mohon topangan doa jemaat atas persiapan dan pelaksanaan sakramen dimaksud.
3. Disampaikan kepada jemaat bahwa selepas kebaktian Minggu pagi akan dilaksanakan bazar penggalangan donasi bagi pengembangan pelayanan panitia wisata keesaan laki-laki jemaat Marbali. Mohon partisipasi jemaat dalam kegiatan dimaksud. 4. Demi optimalisasi pelayanan di jemaat, maka diharapkan kerjasama jemaat agar seluruh informasi pelayanan dipastikan diketahui oleh pengurus unit setempat. 5. Majelis jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar rajin mengikuti ritual kebaktian menurut kelompok bina umat, yakni kebaktian unit, sektor, wadah, kunci bulan, angkatan muda, serta orang tua mendorong partisipasi anak mengikuti kebaktian anak, yakni gereja muda dan TPI ceria, serta giat mengikuti pendidikan formal gereja SMTPI dan katekisasi. 6. Diinformasikan kepada jemaat bahwa PAUD SPS Sumber Kasih Marbali membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2023-2024 dimulai tanggal 7 Juni sampai dengan 31 Juni 2023. Pendaftaran melalui pengelola PAUD SPS Sumber Kasih setiap hari kerja. Kelengkapan administrasi akan didapatkan pada saat pendaftaran. 7. Majelis jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis. Hindari pertikaian yang sia-sia yang merusak tatanan hidup sosial dan persekutuan jemaat. Isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan ketimbang menciderai hidup persekutuan. Jadilah warganet yang cerdas dengan tidak membagi berita-berita yang tidak bermanfaat, berusaha memutuskan mata rantai ujaran kebencian, bully, dan fitnah. Marilah kita merespons anugerah kasih-Nya dengan membiasakan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari yang saling menghidupkan. 8. Majelis Jemaat GPM Marbali menyampaikan informasi perkiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa untuk Laut Arafura tanggal 18 Juni 2023 diperkirakan cuaca berawan dan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius serta kecepatan angin rata-rata berkisar 20 km per jam dengan ketinggian gelombang sedang. 9. Kebaktian Minggu 18 Juni 2023 diatur sebagai berikut. Kebaktian Gereja Anak, pelayan liturgi masing-masing, pelayan firman, vikaris Nyonya P. Teurupun, pengasuh bertugas, pengasuh Sion 2, keyboardis Nona Chelsea. Jam pertama, jam 9 pagi WIB. Pelayan firman, Pendeta Emeritus D.C. Somokil, Penatua, Penatua G.S.R. Wakim, Diaken B. Sapulete, Kolektan, Unit Talita Kumi 2, keyboardis Bapak Foler Oratmangu, Prokantor Ibu Joyce, Nona Nela, Mario, dan Ronald. Sonman Bapak Richard Malaiholo, Multimedia Bapak Frejon Pesulima, Paduan Suara Unit Talita Kumi 2, Penerima Tamu Keluarga Bapak Kristi Kaupun. Jam kedua, jam 7 malam WIB. Pelayan firman, vikaris Nyonya P. Teurupun, Penatua, Penatua E. Filimditi, Diaken Nyonya A. Hetarion, Kolektan Unit Niel 2, keyboardis Bapak Foler Oratmangun, Prokantor Ibu Eka, Ibu Maya, Ibu Eda, dan Saudara Seni. Soundman Bapak Richard Malaiholo,
Multimedia Bapak Eli Tatuhei, Paduan Suara Unit Peniel 2, Penerima Tamu Keluarga Bapak Jackie Tiffany. Pembacaan Alkitab Mazmur 21 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Tema mingguan, jadilah pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Nyanyian pujian pelengkap kidung jemaat. Majelis mingguan, Pendeta Nyonya J.K. Tutupari, Penatua G.S.R. Wakin, Diaken B. Sapulete, Kostor mingguan Tuagama J. Beai, Pelayan firman buka usbu Diaken B. Sapulete. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan Gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan memberkati jemaat ini. Rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran kas bendahara minggu ini. Saldo kas periode lalu Rp17.335.500. Total pendapatan per 17 Juni 2023 Rp25.079.000. Total pengeluaran per 17 Juni 2023 Rp7.575.000. Saldo di kas bendahara periode ini Rp34.839.500. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan kebaktian di saat ini, berikut kami sampaikan protokol kebaktian. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruangan kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung, dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan memungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan kebaktian dengan melakukan pelengkap kidung jemaat nomor 19 ayat 1 dan 3. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan memberkati. Marbali 18 Juni 2023, Majelis Jemaat GPM Marbali, Ketua Pendeta Nyonya J.K. Tutupari, Sekretaris Penatua G.S.R. Wakin. Salam. Jemaat yang didudukkan, mari sembah Allah yang pertama.
Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba-dombaan. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Mari kita memuji Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Kasihan kami, ya Tuhan. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, menyelamatkan kami demi kemuliaan nama-Mu. Kasihan kami. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Kasihan kami.
Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Anak domba Allah yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Di pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran sabda Allah yang oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku pada minggu ini tanggal 18 Juli 2023 menetapkan Mazmur 21 ayat 1 sampai 14 untuk dibacakan dan dikhotbahkan bagi kita di pagi ini. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan berjudul Nyanyian Syukur Karena Kemenangan Raja. Untuk pemimpin kedua Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegerangan-Nya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau lakukan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripada-Mu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaan-Nya karena kemenangan yang daripada-Mu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi dia tidak goyang. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu. Tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri dengan tali busur-Mu. Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah, ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memasukkan keperkasaan-Mu. Demikianlah sabda Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, baru saja kita mendengar firman Tuhan. Kita baca dari Alkitab Mazmur 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 tadi.
Sehubungan dengan itu, Gereja Protestan Maluku menempatkan tema mingguan kita, yakni jadilah pimpinan yang berkenan kepada Tuhan. Jadilah pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, mungkin kadang-kadang kita berpikir bahwa kita adalah cuma anggota-anggota biasa saja dan tidak pernah ada kesempatan untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Padahal sebenarnya bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita simak baik-baik, sebenarnya kita dilahirkan, kita diciptakan, dan kita ada di tengah-tengah dunia orang-orang hidup ini oleh karena sebuah pengutusan untuk menjadi pemimpin. Entah itu pemimpin yang terkecil sampai kepada pemimpin yang terbesar. Artinya bahwa entah itu pemimpin yang mengepalai hanya satu dua orang, sampai kepada pemimpin-pemimpin yang mempunyai anggota-anggota yang luar biasa banyaknya. Tapi yang pasti ialah bahwa ketika kita ada di tengah-tengah keberadaan rumah tangga dan keluarga kita, kita berdiri di sana sebagai seorang pemimpin. Entah dia berfungsi sebagai ayah, sebagai ibu, tapi dia sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah keberadaan keluarga dan rumah tangga. Mungkin kita baru menyadari bahwa kita adalah seorang pemimpin ketika kita dipercayakan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan kudus dan besar oleh gereja, oleh jemaat. Atau mungkin kita menyadari, kita baru sadar bahwa kita adalah seorang pemimpin ketika kita dipercayakan oleh pemerintah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Tapi sebenarnya baik pemimpin yang tercipta dari tengah-tengah keberadaan rumah tangga dan keluarga kita, maupun yang terpilih oleh karena ada kelebihan-kelebihan kita, oleh gereja, oleh masyarakat, kita semua adalah pemimpin yang harus disadari sebagai utusan Allah, sebagai hamba Allah, dan menjiplak perkataan Tuhan Yesus Kristus, kita adalah gembala yang mengembalakan anggota-anggota kita yang adalah domba-domba milik Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, pekerjaan utama pemimpin kita ialah kita harus menciptakan kesenangan bagi orang-orang yang kita pimpin. Kita harus menciptakan kemenangan-kemenangan besar di kemudian hari untuk orang-orang yang bernaung di bawah kepemimpinan kita. Artinya bahwa kalau kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan keluarga, itu berarti kita harus membawa dampak kebahagiaan dan kedamaian di sana. Dan kalau kita menyadari bahwa kita adalah pemimpin dalam rumah tangga dan keluarga, itu berarti bahwa kita harus membawa kemenangan-kemenangan besar bagi anak-anak kita di kemudian hari.